Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah, waghfir lana ya dhal ula fi hadhihi al ashiyah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumihi khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumihi mithlu min amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumihi syarran min amsihi fahuwa mal'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh yang hadir di Masjid Darussalam Pasar Lubuk Seberuk. Wabil khusus untuk orang tua saya, Ketua PCNU Romo Yai Haji Anwar Shadiq, Mukarram Yai Abdul Manaf, Yai Abdul Jalil, yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya Al-Mukarram Ustadz Imam Sazli, Ketua Panitia peringatan hari besar Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mukarram Ustadz Zainal Arifin. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di oki tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, tokoh-tokoh adat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Lubuk Seberuk, Bapak Mujeni SH, Bapak Kapolsek, Bapak Sayroji, segenap keluarga besar NU Fatayat Ibnu Ansor dan Bansar Lubuk Seberuk, segenap tim perjalanan dari Safari Dakwah Yayasan Kampung Zikir Madani, Ustadz Gontar, Bang Nofri dan Gus Eko, bapak-bapak, ibu-ibu, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya minta maaf atas keterlambatan saya hadir di tempat ini dikarenakan telah terjadi dua musibah atas ketentuan Allah. Pertama, tadi sore sekitar jam 4 kami telah terjadi kecelakaan lantas. Mobil yang kami tumpangi menyundul orang. Alhamdulillah nyundulnya nggak terlalu berat, cuma lumayan. Yang kedua, musibah di lingkungan tempat saya tinggal telah terjadi kebakaran besar yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un sampai memakan korban. Cuma alhamdulillah keluarga besar kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi namanya terlambat, saya percaya bahwa terlambat masih lebih baik daripada tidak datang sama sekali. Itu dalilnya orang yang terlambat soalnya. Bapak Ibu, alhamdulillah di tengah kesibukan kita masing-masing sesuai dalam pekerjaannya, kita masih dikasih kesempatan nikmat dalam memperingati maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut satu catatan sejarah,
Jumlah seluruh nabi yang diutus Allah ke dunia ini lebih dari 130.000 nabi. Dari 130.000 nabi tersebut, dipilihlah sama Allah menjadi 25 nabi yang harusnya kita umat Islam ini wajib kenal. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yakub, sampai Nabi kita Muhammad. Dari 25 nabi yang harusnya wajib dikenal sebagai umat Islam ini, dipilih lagi sama Allah menjadi 5 nabi dan rasul yang biasa kita kenal di sini dengan julukan ulul azmi. Siapa ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad. Dari 5 nabi dan rasul ulul azmi ini, masih dipilih lagi sama Allah menjadi 4 besar. 4 yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbaik akhlaknya. 4. Berapa? 4. Yang satu nggak lolos audisi, tereliminasi karena SMS-nya nggak cukup waktu itu soalnya. Polling SMS juga kayaknya. Siapa yang tidak masuk audisi? Nabiullah Nuh alaihi salam. Padahal kurangnya apa Nabi Nuh dalam berdakwah, Pak? Betul. Ratusan tahun beliau berdakwah, cuma dapat pengikut nggak lebih dari 11 orang. Allahu Akbar. Rata-rata 10 tahun cuma dapat 1. Majelis taklim mana, pondok pesantren mana yang sanggup bertahan 10 tahun 1 santri? Bubar pondok pesantren, bangkrut majelis. Tapi lihat Nabi Nuh, umatnya yang didakwahi itu kurang ajar, bandel, bajingan, tengik. Bagaimana enggak bajingan tengik? Lalu saat didakwahkan itu tentang tauhid, dia tekep erat-erat kupingnya para umat Nabi Nuh itu. Sampai pada titik klimaksnya, Nabi Nuh mempunyai tidak sabar kepada umatnya. Beliau berdoa kepada Allah apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, kalau kayak begini saya nggak kuat ya Allah. Tinggal habisin aja, habisin umat orang kafir ya Allah. Habisin. Inilah sebabnya kenapa Nabiullah Nuh tidak masuk dalam 4 besar. Ya. Makanya Nabi Nuh ini punya doa preman, Pak. Lu minta tenggelamin apa bukan preman namanya? Kalau Nabi Musa doanya lebih bijaksana. Ya Allah, kalau mereka mengikutiku maka mereka dari golonganku beriman kepadamu. Kalau tidak maka engkau maha pengampun. Ini doa yang bijak. Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Ketika disambitin beliau berdoa apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka hidayah yang nyambitin aku ya Allah. Sungguh mereka tidak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Tuh, doa saja Nabi ada tipinya, ada tipikalnya. Ada tipikal preman. Nabi Nuh ini minta matiin aja nih. Ya. Makanya kita harusnya bersyukur jadi umat baginda Nabi. Kenapa? Di mana umat baginda Nabi memiliki keistimewaan apa? Azab ditangguhkan, Pak. Kalau nabi-nabi terdahulu, umat, ini agama, nggak mau, tenggelamin. Umat, ini agama, nggak mau, dikubur hidup-hidup, macam kaum Sodom. Betul. Tapi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti akhir zaman akan ditangguhkan azabnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makanya Nabi Nuh nggak masuk audisi. Yang lolos siapa? Pertama, Nabi Isa. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa, beliau mendapatkan gelar Kalimullah.
Nabi Ibrahim beliau mendapatkan gelar Khalilullah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Dari 4 nama ini masih dipilih lagi sama Allah hingga keluar 1 nama. Siapa? Yang lagi kita peringatin Pak, maulidnya malam hari ini. Beliaulah sosok mulia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Beliaulah manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang maha agung. Yang kepada beliaulah kita semua orang di sini mengharapkan pertolongannya nanti di yaumil mahsyar. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Inilah makna dari hadis beliau, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Tadi udah enak, jangan dirubah-rubah lagi, jadi feedback lagi sekarang kan. Tes, iya. Sampai mana saya barusan? Aku nih pilihan dari pilihan. Ayo kita lihat, kenapa sih baginda Nabi menjadi sosok manusia pilihan? Bapak Ibu, 13 tahun awal-awal perjuangan beliau di kota Mekah cuma untuk menanamkan nilai-nilai keimanan. Nggak nggih? Meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat dibantai. 13 tahun beliau berdakwah cuma untuk menanamkan pondasi. Dengan perhitungan beliau, di mana-mana kalau pondasi aman, pondasi kuat, bangunan aman. Betul apa betul? Pondasi rapuh, bangunan akan runtuh. Pondasi miring, bangunan akan ikut miring. Bangunan bagaimana pondasi? Kita orang hidup bagaimana imannya? Imannya nggak akan terlihat. Ada yang bisa pondasi, lihat pondasi? Ada? Ada? Karena adanya di bawah sama. Iman adanya di dalam, nggak akan mungkin terlihat. Tapi gejala dari keimanan itu Pak yang akan terlihat. Contoh. Ini mic ada strumnya nih. Ada nggak strumnya? Ada apa tidak? Kelihatan? Kok bisa tahu? Ada suara. Strum nggak kelihatan, refleksi dari strum yang terlihat. Ini lampu ada strumnya Syauki, nyala. Di dalam masjid kipas ada strumnya tuh Syauki, muter. Ya kalau begitu nggak perlu profesor turun tangan, anak-anak kita pun paham. Di mana-mana kalau ada strum, mic dicolok pasti bunyi. Kalau ada strum, kipas angin muter. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau punya iman, sujud yang benar. Jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Baru azan, baru qomat. Imamnya Ustaz Zainal lama dia kalau baca surat, sampai selesai sholat belum sholat juga kita. Betul? Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Kalau punya iman, sedekah yang berani. Kalau punya iman, ayo makmurkan masjid-masjid kita dengan sholat berjamaah. Itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Itu kata teknisi di samping, oh Syauki, yang itu kabelnya koslet namanya. Betul apa betul? Apa namanya? Yai, memang di sini kalau maulid pada lemes begini Yai. Oh. Bu, ini malam hari ini kita lagi memperingati maulidnya yang karena beliau kita semua ada. Dalam hadis qudsi Allah mengingatkan apa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau saja bukan karena engkau hai Muhammad, sungguh tidak akan aku ciptakan
dunia beserta isinya ini. Masa iya sih kita di Lubuk Lubuk Seberuk, masa iya kita di Lubuk Seberuk ini lagi memperingati maulidnya yang karena beliau kita ada, pada lemes-lemes begini. Hei, mau semangat? Mau semangat? Saya minta ulang. Strum ada tapi mic ndak mau nyala, itu namanya Alhamdulillah Yai, bukan saya saja yang teriak Yai. Strum ada, kipas angin nggak mau muter, kipasnya Strum ada, lampu ndak mau nyala, lampunya Ngaku beriman tapi nggak mau sujud, itu namanya Ngaku imannya besar, warung rame, rumah tingkat, mobil ada, sedekah maulid 5.000, itu namanya Ngaku imannya besar, rumah dekat masjid bagus, nggak mau sholat berjamaah di masjid, itu namanya Nah, udah jelas nih. Yuk, di Seberuk ini yang koslet-koslet Pak, di peringatan maulid ini kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya Lubuk Seberuk jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Lalu apa yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan maulid malam hari ini? Bapak Ibu, mengambil keberkahan dari ilmu guru-guru saya, izinkan malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis saja untuk kita renungkan baik-baik. Bu, jadi malam hari ini saya nggak ngomong panjang lebar nggih, cuma nyampaikan satu hadis saja. Insya Allah 15 menit selesai, dipotong 10 menit untuk pembukaan, berarti waktu saya ngomong sisa 5 menit. Wes dengerin wae. Bapak Ibu, Baginda Rasul pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismuh wa la yabqa minal quran illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu kata baginda Nabi, Islam hanya dikenal sebatas cerita saja, Quran hanya dikenal sebatas tulisannya saja, dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo malam hari ini di peringatan maulid Nabi ini, kita renungkan hadis baginda Nabi yang mulia ini. Bapak Ibu, bukankah banyak hadis-hadis beliau yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenarannya? Betul apa betul? Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Saya ambil dari belakang dulu Yai, izin. Masjid-masjid yang ada di Lempuing Jaya ini bagus-bagus apa tidak? Alhamdulillah. Musola surau yang ada di Lubuk Seberuk bagus-bagus apa tidak? Beberapa surau musola pakai AC sekarang, betul? Tapi lihatlah fungsi masjid dan musola yang ada sekarang ini, enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penitipan barang-barang antik. Yang isi masjid dan musola kita sekarang Pak, rata-rata 50 tahun ke atas. Lah antik sudah. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik nyari warung-warung kopi yang ada di pinggir jalan Pak. Betul betul. Makanya saya dari pertama kali sampai
Saya enggak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Kita nih di sini punya masjid di Darussalam, subhanallah. Masjid kita nih bagus, besar, baru selesai renovasi belum lama ya. Alhamdulillah. Kegiatan beragamanya juga jalan terus kan. Sebagai kultur NU, peringatan Maulid ada, betul. Peringatan Isra Mi'raj buat, betul. Terus peringatan Muharram juga santunan yatim pada ikut, betul. Ada majelis taklim ibu-ibunya, betul. Alhamdulillah. Bahkan tadi kata guru saya, alhamdulillah Syauki, Darussalam pun untuk sholat berjamaah selalu penuh, terutama subuh, kata beliau. Iya, saya tahu, saya subuh sering lewat sini kok. Kalau udah subuh saya lihat Darussalam penuh Pak, sampai keluar. Nggak ada yang masuk, keluar semua. Kalau udah subuh Darussalam imam doang berdua sama karpet Pak. Yang azan dia, yang qomat dia, yang matiin lampu masih imam. Imam borongan. Ini maaf, ini nyengir tapi mikir nih ya. Secara jujur Pak, saya ngiri Pak. Kita nih umat Islam cuma bisa bangun masjid tapi nggak bisa menghidupkan masjid. Kita nih sering kalah dengan agama-agama lain saudara kita dalam menghidupi rumah ibadahnya Pak. Satu kenyataan pahit Yai. Di dekat rumah kami itu ada sebuah gereja, namanya Gereja Gandaria. Masih bagus, jauh lebih bagus masjid kita Darussalam ini. Jamaatnya pun cuma nggak ada setengah ini jamaatnya. Cuma yang saya bikin iri Yai, kegiatan gereja tersebut tuh sudah hampir setiap hari ada. Senin kebaktian bapak-bapak, Rabu kebaktian ibu-ibu, Jumat kebaktian anak-anak muda, Sabtu Minggu kebaktian umum. Gereja bangunannya nggak lebih besar dari Darussalam, jamaatnya nggak lebih banyak dari peringatan Maulid ini. Kegiatannya sudah hampir setiap hari. Masjid-masjid kita di Oki ini Pak, masih banyak Pak. Masjid Jumat jam 9 pagi buka, Jumat jam 9 sore tutup, buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang ngisiin masjid kita nih. Betul. Ini kan terjadi saat ini, kita lupa bahwa baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Lalu kenapa kita sekarang ini menjadikan masjid tidak lebih sebatas tempat ibadah Pak? Kalau sudah selesai sholat, masjid kita nasibnya macam kuburan Pak, sepi dari kegiatan masyarakat. Ingat, di dalam masjid baginda Nabi memang melakukan sholat berjamaah. Di dalam masjid pula baginda Nabi mengajar agama. Tapi di dalam masjid pula baginda Nabi berpolitik. Bahkan di dalam masjid pula baginda Nabi mengatur strategi militer. Masjid sebagai pusat kegiatan umat. Lalu kenapa kita sekarang ini kalau ada orang yang ngomong politik di dalam masjid, kita suka alergi Pak? Ya, silakan mau bicara politik di dalam masjid, cuma tetap konteks dalam Al-Quran, bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Pak, Bu, ini sekarang sudah mulai terjadi nih. Masjid bebas area politik. Politik itu kotor, masjid itu suci. Maaf Pak, maaf. Yang kotor bukan politiknya, tapi orangnya. Betul. Ulama-ulama kita banyak buka kitab-kitab fikih siasah, itu kitab politik. Islam pun berpolitik. Cikal bakal politik Islam ketika Allah mengajarkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau emang nggak ngerti, tanya sama ahlinya. Betul. Makanya Islam itu berpolitik. Cuma politik Islam beda dengan politik Indonesia. Politik Islam cuma dua warnanya, hitam putih. Politik Indonesia abu-abu. Iya kan? Kan kelihatan nih sebentar lagi mau masuk tahun politik, abu-abu semua nih.
Mereka para calon-calon anggota dewan baru ingat kita ketika mau pemilu doang. Islam berpolitik, cuma politik Islam mengajarkan banyak dan ahlinya. Politik Indonesia 50+1, hasilnya jauh berbeda, Pak. Nggak percaya? Nih saya kasih contoh. Ada 3 orang ulama berdebat sama 10 insinyur soal urusan kunut. Kira-kira Bapak Ibu pegang yang mana? Ada 3 ulama berdebat dengan 10 insinyur soal kunut. Kira-kira pegang yang mana? 3 ulama. Itu Islam. Tapi kalau dalam politik Indonesia yang menang 10 insinyur. Makanya hukum sekarang ini dibikin samar-samar. Betul? Kenapa? Karena politik Indonesia 50+1. Atau saya balik kisahnya. Ada 3 orang insinyur berdebat dengan 10 ulama soal struktur jembatan. Kira-kira menang mana? Kalau Islam menang 3 insinyur, walaupun cuma 3 ahli, betul. Tapi kalau Indonesia 10 kiai yang menang, permasalahannya nasib jembatan bagaimana? Nggak mungkin bisa jembatan bakal keras dibaca Yasin 3 kali. Ada hitungan-hitungannya. Ya, jadi jangan kita alergi Bapak Ibu sekalian soal berpolitik. Kenapa? Kalau kita umat Islam alergi dalam politik, maka nanti ujungnya kita juga yang akan kalah. Kok begitu, Shoki? Karena politik Indonesia nanti cuma dikuasai oleh 2 pihak. Pertama orang kafir, yang kedua orang munafik. Artinya kalau itu bisa berkuasa lagi, kita akan jadi tamu di rumah sendiri, kita akan jadi penonton di lapangan sendiri. Lu kata siapa Islam gak berpolitik? Ini maaf, sejarah mencatat Bapak Ibu sekalian. Sejarah mencatat para pendiri bangsa Indonesia ini mencontoh dari ilmu guru-guru kita, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, mencontoh masyarakat, membangun masyarakat Indonesia ini dibangun dari masyarakat bermasjid, Pak. Nggak percaya? Ayo kita lihat. Pertama, masyarakat bermasjid. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Betul apa betul? Nggak ada warga negara kelas 1 ketika di dalam masjid, semua sama. RT masuk masjid, buka sendal, teh. Kades masuk masjid, buka sepatu. Des. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Enak ya jamannya. Lihat, nggak ada warga negara kelas 1 Pak di dalam masjid, semua sama. Nah, para pendiri bangsa kita ingin mencontoh seperti itu, Pak. Apa yang mau dicontoh? Nggak ada warga negara kelas 1 di dalam hukum Indonesia. Semua harus sama ketika berhadapan dengan hukum. Betul atau betul? Lalu kenapa kita merasa belakangan ini hukum seperti dibuat kayak pisau? Tahu pisau? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem dan tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita. Dibangun masyarakat bermasjid. Jadi kata siapa Islam gak boleh berpolitik? Sudah copot sendal? Sudah. Buka sepatu? Sudah. Masuk kita ke dalam masjid. Kalau sudah di dalam masjid, kita nggak pernah sibuk dari mana kita berasal. Betul kan? Yang penting kemana kita menghadap, Pak. Ibu dari mana? Saya dari timur, Syauki. Madep barat, Bu. Ya kan kiblat kita barat. Abang dari mana? Saya dari utara. Madep barat, Bang.
Bapak dari mana? Saya dari timur, selatan, madep barat. Mbah dari mana mbah? Kalau dari barat, ya madep barat juga mbah. Nggak ada urusan. Kenapa? Karena di dalam masjid sebagai muslim kita diikat dengan akidah. Kita mengarah ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, melakukan gerakan yang sama, sampai bacaannya pun sebagai muslim kita diikat dengan akidah. Tapi jangan lupa, sebagai bangsa kita sudah kontrak lewat Sumpah Pemuda, kita mau bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itulah Indo. Makanya dikemas oleh Mbah Hasyim Asy'ari rahmatul abror, hubbul waton minal tuh fabi ayyi ala'i rabbikuma. Jadi siapa bilang kita nggak boleh berpolitik, Pak? Makanya sebentar lagi kita mau masuk tahun politik nih. Ya, saya mau pesan baik-baik. Beda boleh, marahan jangan. Setuju? Yang jadi siapa, yang ribut siapa. Cuma tetap saya nggak peduli. Maaf saya berani berkata, saya nggak peduli siapapun presidennya. Mau Pak Ganjar, mau Pak Prabowo, mau Pak Anies, siapapun presidennya saya nggak peduli. Cuma saya berharap nanti 2024 kita mempunyai presiden yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyat. Betul? Capek Pak kita dibohongin terus sebagai rakyat. Begitu mau terpilih, mau pemilihan, kami dari rakyat untuk rakyat. Begitu jadi makanin uang rakyat. Ini yang terjadi sekarang ini. Ya, Bu, saya cuma pesan satu. Pilihlah calon-calon legislatif kita yang gak kasih uang duluan. Woi, nih saya mau pesan baik-baik. Carilah, pilih calon legislatif kita yang gak ngasih duit duluan. Kenapa? Karena baginda Nabi sendiri yang mengingatkan, orang yang menyuap dan menerima suap, dua-duanya ada di dalam neraka. Hei. Dan ingat, kalau kita terima itu uang, Bu, maka nanti kalau terpilih yang ada di pemikiran ini dewan apa? Bagaimana caranya saya mengembalikan modal kampanye? Soal rakyat nomor 18. Hei, sudah waktunya nih kita politik secara cerdas umat Islam nih. Jangan cuma mau dijadikan address, alamat. Ya kan? Semua anggota-anggota dewan sekarang nih kalau mau pemilu jadi rakyat juga, Pak. Mereka duduk di warung yang biasa kita duduk, pakaian dengan pakaian yang biasa kita gunakan, ngomongnya pun ngomong cara kita. Tapi begitu terpilih, kan di mana-mana setahu saya, yang namanya wakil nggak boleh lebih tinggi dari atasannya. Betul kan? Boleh tanya Pak Kades, wakil Kades boleh lebih tinggi nggak dari Kadesnya? Nggak boleh. Pak Camat, wakil Camat boleh tinggi nggak dari camatnya? Nggak boleh. Pak Kapolsek, Wakapolsek boleh lebih tinggi nggak dari Kapolseknya? Nggak boleh. Lah kok ini ada wakil rakyat yang mereka mau lebih tinggi dari rakyatnya? Ini di luar negeri, tapi di luar negeri, bukan di sini. Ini jauh di luar negeri ya Bu ya. Kalau di sini sih insya Allah semua sangat mewakili rakyatnya. Amin. Rakyat pengen uang banyak diwakilin sama dia. Rakyat pengen naik mobil enak diwakilin sama dia. Rakyatnya ya begini-gini aja udah nih. Ayo kita makmurkan masjid-masjid kita. Bukankah dalam Al-Quran Allah mengingatkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Orang yang gemar memakmurkan masjid mempunyai ciri apa? Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, serta gemar melakukan sholat berjamaah dan juga tidak takut untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu.
wa ta'ala. Itu yang pertama. Ayo kita makmurkan masjid-masjid kita. Kepada para agnia-agnia yang punya keinginan bangun masjid, tolong di stop dulu. Kita ini sudah terlampau banyak masjid-masjid yang ada, tapi nggak ada yang ngisi. Jadi lebih baik orang yang mau bangun masjid, saya kasih saran, lebih baik duitnya kasih masjid-masjid yang ada di sekitar untuk menghidupi masjid. Setuju? Jangan kita egois. Memang sih kalau kita bangun rumah ibadah, Allah akan bangunkan kita rumah di dalam surga. Tapi jangan lupa, konteks membangun ini bukan membangun secara fisik, tapi menghidupkan masjid itu sendiri. Itu yang pertama, di peringatan Maulid. Ayo kita makmurkan masjid-masjid kita. Ingat, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kalau hendak masuk ke dalam satu kampung, yang beliau lihat cuma dua. Apa? Masjid lebih bagus daripada rumah sekitar, dan anak-anak muda masih mau menghidupi masjid. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kalau melihat dua perkara ini dalam satu kampung, gembira hatinya. Kok bisa? Karena Islam masih bakal lama di kampung tersebut, insya Allah. Yang pertama, masjid-masjid bagus tapi kosong dari pancaran sinar-sinar hidayah di dalamnya. Yang kedua, Islam hanya dikenal sebatas cerita saja. Ini pun tanpa disadari saat ini mulai terjadi, Bang. Pak, betapa sekarang ini kita Islam di Indonesia cuma menang secara kualitas tapi kalah secara kuantitas. Betul apa betul? Pak, kita di Indonesia ini menang secara bilangan tapi miskin secara prestasi. Betul? Bu, sangat dirasakan bahwa belakangan ini di Indonesia kita memang sedang berpacu dalam agama. Melodi lagi. Nih nggak konsen nih. Berpacu dalam melodi. Orang lagi ngomongin agama, Melon. Coba kita lihat sekarang ini, Kiai. Mohon maaf, Kiai. Kita sekarang ini sangat terasa bahwa Islam sedang mengalami kemunduran secara signifikan di Indonesia ini. Dan hebatnya kita apa? Kita umat Islam lebih sering mencari kambing hitam atas kemunduran Islam daripada ngobatin dalam diri Islam itu sendiri. Saya berani berkata, kalaupun memang ada pengaruh agama-agama lain di luar Islam dalam kemunduran Islam itu, sedikit sekali Pak jumlahnya. Kan mereka nggak bakal berani nyerang Islam secara terang-terangan. Makanya guru saya Al-Mukarram Mu'alim Fakhruddin Al-Bantani, beliau mengajarkan begini. Belakangan ini Syauqi, yang membuat Islam mundur di Indonesia, ini kata guru saya nih, itu dikarenakan 3 faktor dalam diri umat Islam itu sendiri. Jadi daripada kita nyalahin agama-agama orang lain, Pak, lebih baik kita obatin dulu dalam diri kita, Pak. Yang menyebabkan Islam mundur di Indonesia ini dikarenakan 3 faktor dalam diri umat Islam itu sendiri. Apa? Yang pertama yang menyebabkan Islam mundur apa? Akibat diamnya orang-orang alim di antara kita. Ini yang membuat Islam mundur. Coba lihat sekarang, Pak. Akibat orang alim pada berdiam diri, maka efeknya apa? Kemaksiatanlah merajalela. Betul apa betul? Minuman keras sekarang udah macam minum teh, Pak. Orang pede aja minum minuman keras di pinggir jalan. Betul? Judi udah nggak perlu lagi nyari lapak, Pak. Di handphone sekarang bisa main judi. Sementara pelacuran makin tersebar luas di sekitaran kita. Soki, orang alim itu apa ulama? Bukan harus ulama orang alim itu, Pak. Orang alim di sini apapun konteks pekerjaannya, selama beliau berani beramar ma'ruf nahi munkar.
Banyak kita sekarang ini umat Islam cuma bisa berani amar ma'ruf, tapi ketika disuruh nahi munkar, kita sering maju mundur layaknya Syahrini. Betul? Pak polisi, apabila dia berani beramar ma'ruf nahi munkar, maka polisi itu seorang ulama, seorang alim. Dewan yang berani beramar ma'ruf nahi munkar, maka dewan itu alim. Konteks kealiman di sini, mereka lah yang berani beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf semua orang berani, Pak, apalagi saya. Ayo kita sholat, ayo kita sedekah, ayo kita hidupkan Al-Quran, ayo kita baik sama tetangga. Itu amar ma'ruf. Tapi ketika bertemu dengan nahi munkar, Pak, Ustaz, apa? Di sana ada yang lagi mabuk-mabuk. Ada ponakan saya di sana. Ponakan. Pak polisi, apa? Itu di sana ada yang main judi besar-besaran. Backingannya teman saya di sana. Temen. Jujur, Bapak Ibu, saya teringat sebuah hadis qudsi di mana Allah pernah berfirman begini. Laula syuyukhan rukka wa sibyanan rudda wa bahaiman rutta la sabba alaikumul azaba sabba. Sungguh kata Allah, inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Sungguh aku ini sudah muak ngelihat tingkah laku manusia yang ada di lubuk seberuk ini, Pak. Aku ini pengen marah, aku pengen turunkan azab di tengah-tengah kalian. Tapi begitu melihat 3 perkara, kata Allah, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Subhanallah. Kita utang jasa, Pak, sama 3 perkara ini, Pak. Karena 3 perkara inilah Allah belum turunkan bencana di tengah-tengah kita, Pak. Siapa yang meredam murka Allah saat itu? Pertama, dalam hadis qudsi dijelaskan, yang meredam murka Allah itu pertama, syuyukhan rukka. Orang tua yang tengah malam sujud, nangis di hadapan Allah. Itu yang meredam murka Allah, Bang. Bang, di saat kita asik berbuat maksiat, orang tua kita, guru-guru kita bangun di sepertiga malam, sujud mohon ampunan warga di lubuk seberuk ini. Kita utang jasa sama beliau-beliau. Ya, Bu? Bu, saya tahu suami ibu sering bangun tengah malam kan ya? Ngapain? Suami ibu bikin repot malaikat, Bu. Dikira malaikat mau tahajud, nguyuh aja. Bu, kacau benar suami ibu ya, Bu ya. Malaikat aja dibohongin, apalagi ibu. Tuh yang pertama, syuyukhan rukka. Orang tua yang tengah malam sujud, nangis di hadapan Allah. Kita utang jasa sama guru-guru kita. Kita utang jasa sama orang tua kita, Bang. Di saat kita asik berbuat maksiat di sepertiga malam, beliau bangun, ketuk arsy Allah, mohon ampunan untuk masyarakat lubuk seberuk ini. Lubuk seberuk ini. Lalu yang kedua siapa? Yang kedua, wasibyanan rudda. Bayi tanpa dosa masih nyusu, bersih, suci, tanpa dosa. Kita utang jasa sama adik-adik kita yang masih balita, Bang. Lantaran mereka Allah belum turunkan azab di tengah-tengah kita ini. Lalu yang ketiga, wabaha iman ruta. Hewan melata masih gampang mencari makan. Artinya apa? Keseimbangan alam masih terjaga dengan baik. Tapi jujur, yang ketiga udah nggak ada, Pak, di tengah-tengah kita. Alam sudah nggak ada lagi imbang sekarang. Betul apa betul? Coba lihat, tanah lapang sekarang ditanemin beton. Maka kita berharap dari dua ini, Pak.
Makanya saya sering bilang, kalau saja baginda Nabi masih ada di tengah-tengah kita, Pak, saya yakin nggak akan ada nih penyakit kayak COVID, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, tsunami, nggak bakal ada. Kok bisa begitu, Syaki? Karena baginda Nabi memang rahmatan lil alamin. Ditegaskan dalam Al-Quran apa? Wa makana liyu'adzibahum wa anta fihim. Sungguh Allah tidak akan menurunkan bencana, hai Muhammad, selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Wa man kana yu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah juga tidak akan menurunkan bencana, hai Muhammad. Wa man kana limu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah juga tidak akan menurunkan bencana, hai Muhammad, selama di tengah-tengah mereka masih banyak yang istighfar. Ayo, biarlah para orang-orang alim di kampung kita ini bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam memberantas kemaksiatan. Kita juga masyarakat umumnya jangan bertelak pinggang saja, kita bantu dengan memperbanyak istighfar. Itu yang pertama yang membuat Islam mundur di Indonesia. Yang kedua yang membuat Islam mundur, kata guru saya Muallim Fakhruddin Al-Bantani, yang kedua, akibat fanatisme organisasi. Ini yang membuat Islam mundur. Kok begitu, Soki? Kita merasa organisasi kita lah yang paling benar, sehingga itu merupakan tiket kita untuk menyalahkan organisasi-organisasi lain di luar organisasi kita, Bang. Ya. Fanatisme agama wajib, tapi fanatisme organisasi nanti dulu. Kok begitu, Syaki? Kalau fanatisme organisasi, Pak, ini jangan sampai lupa, baginda Nabi diutus ke dunia rahmatan lil alamin. Betul kan? Namanya rahmatan lil alamin. Kalau saya boleh jadikan satu benda, rahmatan lil alamin itu satu lingkaran besar, macam NU nih, ada lingkaran besar di tengahnya. Betul? Di mana sebuah lingkaran nggak ada sudut. Ada nggak lingkaran bersudut? Ada apa tidak lingkaran bersudut? Lalu kenapa kita harus mengkotak-kotakan diri kita belakangan ini, Pak? Yang maulid, yang nggak maulid, marah-marahan. Yang kunut, nggak tegur-teguran. Apa macam kayak begini, Pak? Saya pernah ditanya ketika lagi ceramah safari dakwah di daerah Kalimantan. Lepas sholat, karena acara habis zuhur, sholat asar berjamaah. Lepas sholat, Yai, saya habis salam tuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya kebiasaan orang tua saya, dari mulai Mbah Nur sampai Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ, kalau setelah salam itu beliau usap muka lalu ngajak salaman. Ya, karena kebiasaan, apa yang saya lihat, habis salam saya usap muka, saya ajak salaman jamaah. Ada teman sholat sebelah saya ngeliatin saya. Ya namanya saya diliatin, ya saya liatin lagi. Iya, saya diliatin, saya liatin lagi. Saya tanya, kenapa, Pak? Kok ngeliatinnya begitu? Enggak, saya cuma bingung saja. Bingung kenapa? Antum tadi usap muka ya sama salaman? Iya. Kan Nabi enggak ngajarin. Oh, biarin, Pak. Kalau enggak Nabi ajarin kan berarti bid'ah. Ya nggak apa-apa. Bid'ah itu kan adanya neraka. Ya udah bagaimana? Muka saya, Pak. Yang bid'ah tuh kalau saya lepas salam saya usap muka Bapak. Itu baru bid'ah tuh. Itu baru bid'ah. Ini yang saya usap muka saya kok dibidah-bidahin. Saya bilang, Bang, saya usap muka itu selepas salam kedua, artinya di luar salat. Di luar salat. Bahkan kalau kita ngaji fikih, salam kedua dalam salat hukumnya apa? Sunnah. Ini bab kepantasan saja. Kalau udah salat, udah selesai salat,
Jangankan cuma usap muka sama ngajak salaman, mau joget TikTok juga nggak ada masalah. Betul kan? Lah kan di luar sholat. Dan ingat saya bilang bang, baginda Nabi mengajarkan ketika kita mufasahah salaman itu, selama tangan kita masih berjabat, selama itu pula Allah gugurin dosa di antara keduanya. Loh kok kayak gitu bid'ah sih, saya bingung. Jadi saya mau pesan nih, kalau masih ada di kampung kita, tapi insya Allah nggak ada sih. Kita nih NU Tulen, amin. Cuma saya mau pesan, yang senang maulid bagus, yang nggak senang juga diam-diam aja. Nggak usah pakai ngata-ngatain orang maulid bid'ah. Yang mabuk masih banyak, ngapain yang maulid dilarang-larang. Ayo dalam berdakwah kita cari persamaan, jangan pernah memperbesar perbedaan. Saya sholat subuh pakai kunut, tapi ketika saya sholat subuh di masjid nggak pakai kunut, saya nggak perlu marah-marah. Kenapa? Cukup ikutin imam saja, selesai urusan. Betul? Kok begitu Soki? Karena tidak semua sahabat 24 jam ikut Nabi. Ada sahabat yang mengeluarkan hadis Nabi sholat subuh nggak pakai kunut karena ikutnya pada saat Nabi sholat nggak pakai kunut. Pun ada sahabat yang mengeluarkan hadis Nabi sholat subuh pakai kunut karena kebetulan saat ikut sholat subuh Nabi lagi pakai kunut. Soki, saya makin bingung Soki kalau begitu. Kenapa bingung? Kalau yang kunut sah nggak kunut sah, yang nggak sah, yang nggak sholat subuh. Ini sholat subuh masih di rumah masing-masing udah pada ngomongin soal ikhtilaf kunut sama tidak kunut. Setuju? Ayo kita cari persamaan, jangan pernah memperbesar perbedaan. Kenapa? Karena perbedaan kalau mau kita perbesar sampai kiamat pun nggak akan pernah selesai. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata guru saya, yang membuat Islam mundur apa? Yang ketiga, akibat semakin banyaknya orang munafik dalam tubuh anak-anak muda kita sekarang ini, Pak. Ini yang membuat Islam mundur, Pak. Banyak sekarang ini orang belajar agama itu sudah tidak lagi menggunakan sanad keguruan yang mutawatir. Banyak dari anak-anak kita, Pak, sekarang ini dengan dalih kemajuan teknologi, belajarnya sama Mbah Google, ngajinya sama Ustazah YouTube. Soki berarti jelek ngaji dalam internet? Saya nggak bilang jelek, Pak. Internet itu bagus selama kita punya sanad guru. Kenapa? Karena hal-hal yang tidak kita pahami dalam internet masih bisa kita tanya lewat guru kita. Kalau dalam internet kita nggak punya guru, maka yakinlah apapun yang tertulis dalam internet kita akan telan mentah-mentah. Iya kalau benar. Kalau salah? Iya kalau salahnya sendiri. Udah salah ngajak orang banyak. Ini loh yang dalam hadis baginda Nabi menjelaskan, dolu fadolu, sesat bahkan bisa menyesatkan. Mumpung masih banyak ulama-ulama kita di sini. Ini kan akibat anak-anak muda dijauhkan dari agama. Makanya sekarang ini banyak anak-anak muda kita, Pak, berpikirnya cuma sebatas logika, bukan iman. Ya. Padahal dalam agama, Bu, ada hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal yang nggak bisa dijelaskan. Kalau dalam agama semua bisa dijelaskan, nggak perlu agama, perlunya ilmu pengetahuan. Pun kalau dalam agama semua nggak bisa dijelaskan, bukan agama tapi dongeng. Dalam agama ada hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Ketika bertemu dengan hal yang tidak bisa dijelaskan, bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Satu contoh. Akibat logika tidak didasari dengan agama. Saya pernah baca sebuah buku milik orang tua saya, buku sains, buku pengetahuan, yang ditulis oleh seorang profesor Amerika bernama Profesor Dr. Arthur Clarke. Di buku ini Profesor Arthur Clarke itu menulis, Pak, memprediksi kemajuan teknologi di masa yang akan datang untuk umat manusia. Kata beliau, kata Arthur Clarke dalam bukunya ini, nanti tahun 2010-2020 anak-anak kita sudah nggak wajib lagi datang ke sekolahan untuk belajar.
Kenapa? Karena nanti tahun 2010-2020 akan ditemukan mechanical of educator, mesin pengajar. Terjadi nggak sekarang? Terjadi. Ada mesin yang bernama internet, tinggal buka apa aja seret, jadi selesai. Betul? 2022 kemarin kita terbukti anak-anak kita belajar dari rumah, Pak, nggak datang lagi ke sekolahan. Satu, kebukti ucapannya itu Arthur Clarke, logika. Lalu kata Arthur Clarke, nanti tahun 2030-2040 manusia sudah bisa mendekati kecepatan cahaya 15.000 km per jam. Sekarang ini kita masih kecepatan suara 3.000 km per jam. Nanti 2030-2040 kata Arthur Clarke, kita sudah mendekati kecepatan cahaya. Terjadi lagi sekarang. Lalu nanti 2050-2060 kita manusia sudah bisa melakukan perjalanan antar planet, interflight seller. Bu, kalau ibu lagi bosan di Sebuluk ini, ibu besok bisa piknik ke Mars, ke bulan, ke Pluto. Tuh, ini buku ditulis tahun 90-an, Pak. Arthur Clarke ini nulis. Dan sekarang terjadi. Seorang multimilioner asal Amerika bernama Elon Musk, dia sedang menciptakan sebuah roket yang bisa mengantarkan manusia pulang pergi dari bumi ke bulan, bulan ke bumi, Pak. Subhanallah. Tahun 90 orang luar negeri sudah memikirkan bagaimana cara hidup di bulan. Kita di sini masih pusing memikirkan bagaimana cara hidup dari bulan ke bulan. Nggih apa nggih? Tuh. Terbukti lagi tuh Arthur Clarke, Pak. Nah, puncak ilmu pengetahuan kata Profesor Arthur Clarke terjadi di tahun 2100. Di mana nanti tahun 2100 saking majunya teknologi saat itu akan ditemukan semacam human immortal of humanity, sistem kekebalan abadi. Jadi kata Arthur Clarke, nanti saking majunya teknologi tahun 2100 nanti akan ditemukan semacam pil anti malaikal maut. Nah, kalau sudah sampai sini kelihatan kurang ajarnya kita sebagai manusia tidak mau melibatkan Tuhan. Betul? Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran 15 abad yang lalu, kalla innal insana layadgha ar-ra'ahus. Jangan suka begitu. Kalian manusia ini sering lupa diri ketika posisi berada di puncak. Ya puncak apapun, puncak kekuasaan, puncak kejayaan, puncak kekayaan, lebih-lebih puncak ilmu pengetahuan. Makanya yuk mumpung, ya, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita, Bu. Jangan sampai generasi-generasi muda Islam kita di sini nanti terkena yang namanya penyakit munafik. Munafik ini lebih bahaya daripada kafir. Bahkan dalam surah Al-Baqarah saja awal-awal tuh Allah menjelaskan ciri-ciri orang beriman di 4 ayat. Alladzina amanu dan seterusnya. Ciri orang kafir cuma 2 ayat. Tapi ciri orang munafik 8 ayat. Ini loh bahayanya orang munafik. Makanya ayo kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita, Pak. Wariskan kepada anak cucu kita. Kenapa? Karena intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai iman. Ya Bu, ingat, al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita. Bu, jangan pernah berharap kita punya anak soleh dan soleha kalau kita nggak bisa berlaku soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi, Pak, kita punya generasi muda yang Qurani kalau kita sebagai orang tua nggak suka baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Dan maaf Bu, jangan pernah berharap anak muda mau masuk ke masjid-masjid yang ada di tempat kita.
Kalau kita sendiri sebagai orang tua nggak mau ajak anak-anak kita untuk memasuki masjid dan sholat berjamaah. Didik anak-anak kita, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas mengembalikan legasi atau kejayaan Islam yang ditinggalkan baginda Nabi ini, Pak. Makanya saya bilang, sekarang ini Islam sudah mengalami kemunduran, maka kita harus lagi. Caranya bagaimana, Soki? Caranya ayo kita titipin anak-anak kita di pondok-pondok pesantren yang ada. Nah, makanya mengambil keberkahan dari pondok pesantren di tempat ini, kami pun atas nama dari Yayasan Kampung Zikir Madani, Bapak Ibu, ingin mengajak Bapak Ibu untuk menjadi investor dunia akhirat yang paling menguntungkan. Apa itu, Soki? Wakaf. Emang untung dunianya apa? Untung dunianya Allah akan berkahkan harta kita. Untungan akhiratnya apa, Soki? Ibadah apapun yang dilakukan para santrinya, Bapak Ibu kebagian pahalanya. Santri sholat berjamaah 5 waktu sehari. Kita mungkin sholat berjamaah saja masih jarang-jarang, tapi ketika nanti di yaumil mahsyar, Allah akan berikan kita tambahan rekening sholat berjamaah. Kok bisa? Karena santri sholat berjamaah. Mungkin di umur kita sekarang menghafal Al-Quran bukan sesuatu yang mudah, tapi inilah investasi cerdas. Ketika para santri selesai menghafalkan Al-Qur'annya nanti, Bapak Ibu di yaumil mahsyar akan dihadang oleh 2 orang malaikat yang membawakan mahkota dari cahaya yang terang. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah menjadi keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Mereka yang mampu menghafal dan menjaga hafalan Al-Qur'annya. Ayo Bapak Ibu, program ini, mohon maaf ya, saya akan jelaskan dulu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa mulia saya. Program pesantren ini adalah pemanjangan program dari Wakaf Al-Quran Nasional. Subhanallah, lewat kami jalan bersama Al-Quran masuk ke pelosok-pelosok di Indonesia ya. Kami temukan banyak generasi-generasi muda Islam yang memang berotak Jerman, berhati Mekah, tapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk belajar secara total. Satu kejadian di Desa Manis Mata, saya menjumpai seorang anak kecil yang usianya belum sampai 12 tahun. Tapi subhanallah, hafalan Al-Quran anak tersebut sudah masuk di juz 24. Dan ini kan sayang, kita mempunyai anak-anak muda yang luar biasa berkompeten untuk memajukan Islam. Kenapa kita nggak ambil bagian untuk membantu mereka mendapatkan pendidikan yang lebih layak dari kita? Bukankah baginda Nabi sendiri mengajarkan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Bahkan ditegaskan dalam hadis lain, wa ajmal, bahkan lebih baik dari orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Ayo Bapak Ibu, jadikan diri kita masing-masing ini sebagai orang tua asuh dari santriwan-santriwati Zikir Madani. Caranya bagaimana, Soki? Caranya mudah. Caranya mudah. Nanti ketika abang saya Ustadz Gontar menyampaikan pemaparan tentang wakaf, kami minta maaf ya, kami mengajak Bapak Ibu untuk berani berterang-terangan dulu. Tuh, memang orang nggak takut ah. Bapak Ibu, apa yang kami lakukan ini diajarkan guru kami metode Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengeluarkan harta baik malam hari maupun siang hari, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah. Metode infak, sedekah dan wakaf ada 2. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Sembunyi-sembunyi memang bagus, tapi maaf, tidak akan mampu membangkitkan semangat dalam beragama, Pak. Kok begitu? Karena orang yang beramal sembunyi-sembunyi cuma pengen masuk surganya sendiri-sendiri. Lalu kalau terang-terangan, Soki, nggak khawatir ya? Nggak. Kenapa? Karena dengan terang-terangan Bapak Ibu sudah berhasil membangkitkan semangat dalam beragama.
Ketika Bapak Ibu nanti menjadi pelopor, angkat tangan yang pertama, ada saudara kita ngeliat, itu si fulan secara ekonomi di bawah saya, masa sih saya yang di atas dia secara ekonomi? Nggak mau, malu saya nanti sama Allah, saya mau ikutan. Akhirnya ikutan, menimbulkan ghirah, sehingga menimbulkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi caranya mudah, dengan cara berterangan-terangan dulu, walaupun nanti di akhir kami akan mengajak Bapak Ibu untuk bersembunyi-sembunyi dalam beramal. Ketika abang saya Ustadz Gontar menyampaikan pemaparan tentang wakafnya, Bapak Ibu yang berminat ikut wakaf cukup angkat tangan saja. Soki, saya nggak punya duit, jangan khawatir, malam hari ini kami nggak minta tunai. Malam hari ini kami cuma mengajak Bapak Ibu berniat wakaf saja, niat komitmen. Tunaikannya kapan, Soki? Tunaikannya nanti bisa besok, bisa lusa, bisa pekan depan, bisa bulan depan, atau bahkan kapan saja ketika Bapak Ibu sudah Allah kasih keringanan kita untuk menunaikan niat wakaf itu sendiri. Soki, saya nggak mau ikut. Kenapa? Saya takut. Iya, kalau berhasil saya tunaikan. Kalau belum saya tunaikan lalu meninggal dunia, kan saya jadi punya beban hutang, Soki. Saya nggak mau mati bawa beban hutang. Baik Bapak Ibu, kami berani berkata malam hari ini demi Allah, bahwa niat wakaf Bapak Ibu malam hari ini tidak kami jadikan sebagai beban hutang. Lah kok bisa, Soki? Kan tetap berhutang. Sebab kami tidak mengajak Bapak Ibu untuk berniat nazar. Kalau nazar jatuhnya beban hutang. Kalau Bapak Ibu ucapkan seminggu untuk ditunaikan, maka dalam seminggu kalau belum ditunaikan, kami akan telepon Bapak Ibu macam debit kolektor. Pun kalau sudah meninggal dunia ternyata sebelum kita tunaikan, maka beban hutang ini wajib turun kepada anak keturunannya. Kenapa? Karena mengajak nazar. Lalu malam hari ini kami cuma mengajak Bapak Ibu berazam saja. Paling tidak ambil pahala dari niat itu sendiri. Ya, kan dalam Islam niat saja dapat pahala, betul apa betul? Cuma niat yang gimana yang dapat pahala? Ini kita sering terjebak nih Pak. Berniat baik dapat pahala, akhirnya niat aja semua. Enggak begitu. Contoh begini niatnya. Saya niat sholat subuh di Masjid Darussalam. Bagus nggak niat saya? Bagus. Tapi sampai komat saya belum keluar dari tempat penginapan. Maka saya belum mendapatkan pahala dari niat sholat subuh berjamaah saya. Niat yang mendapatkan pahala itu, saya niat sholat subuh di Darussalam. Jam 3 bangun, setengah 4 melakukan perjalanan. Di tengah jalan ban kendaraan kami kempes, menyebabkan kami nggak bisa hadir di sholat berjamaah. Tapi di hadapan Allah, saya sudah dapat pahala sholat berjamaah sebanyak jamaah yang ada sholat di Masjid Darussalam. Nah begitu, ayo Bapak Ibu, masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan uluran tangan dari kita sebagai orang tua asuh. Jadikan diri kita semalam hari ini seperti apa yang diperintahkan dalam surah Muhammad, in tansurullaha yansurukum. Kalau kita tolong agama Allah, maka yakinlah Allah pasti akan menolong kita. Dan yakinlah Bu, ketika Allah yang sudah langsung menolong kita, jangankan urusan di Lebuk Seberuk ini, sampai Lubuk Seberuk ini, sampai nanti di yaumil mahsyar pun kita tetap memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sesuai dalam syariat agama ada 3 perkara dalam Islam yang wajib menggunakan akad. Apabila 3 perkara ini tidak diiringi akad, maka gugurlah kebaikan yang ada di dalamnya. Pertama nikah, yang kedua jual beli, yang ketiga wakaf. Nikah tanpa akad hukumnya zina. Jual beli yang tidak berakad maka jatuhnya mencuri. Dan wakaf yang tidak dibarengi dengan akad, pahala yang sampai kepada kita adalah pahala sedekah. Bedanya di mana? Sedekah pahalanya hanya ketika barang yang disedekahkan itu masih terpakai, pahalanya berjalan. Kalau sudah tidak terpakai lagi, maka pahalanya berhenti sampai situ. Lalu kalau wakaf yang diiringi dengan akad, betapapun bangunan itu direnovasi puluhan kali, tapi selama di dalamnya masih ada yang menghafal Quran, membaca kitab, mempelajari tafsir, maka pahalanya akan terus berjalan kepada kita.
Nah, malam hari ini Bapak Ibu sudah ikut berniat wakaf secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Maka tugas kami sebagai badan penyelenggara adalah mengikat niat wakaf Bapak Ibu dengan akad. Akadnya pun tidak susah. Akadnya nanti ketika Bapak Ibu mendengar ucapan kami sampai pada kalimat berkah dunia akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan. Seraya dalam hati mengucap, saya ikhlas, saya ridho, saya jadi orang tua asuh. Dan segitu saja. Saya ulang untuk memperjelas saja. Ketika nanti Bapak Ibu mendengar ucapan kami sampai di kalimat berkah dunia akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan. Seraya dalam hati Bapak Ibu mengucap, saya ikhlas, saya ridho, saya jadi orang tua asuh. Paham ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Ayo kita mulai niat wakaf untuk Pondok Pesantren Zikir Madani di Masjid Darussalam malam hari ini secara jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pewakaf, para keluarga Allah dan para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama dari Yayasan Kampung Zikir Madani menerima niat wakaf yang Bapak Ibu titipkan kepada kami. Semoga lewat keberkahan dari niat wakaf malam hari ini, yang apabila pahala wakafnya ditujukan buat orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya yang terlebih dahulu mendahulukannya, semoga lewat keberkahan dari wakaf Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, dan Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, apabila niat wakaf malam hari ini dikhususkan sebagai penyembuh penyakit, baik buat dirinya, orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya. Allah yang menjanjikan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Sungguh kami turunkan Al-Quran ke dunia ini sebagai penyembuh. Ya, penyembuh penyakit zahir, lebih-lebih penyembuh penyakit batin. Semoga lewat keberkahan dari niat wakaf pada malam hari ini sebagai pertanda apabila para pewakaf ada yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, apabila niat wakaf pada sore malam hari ini dikhususkan sebagai hajat dunia, apapun hajatnya itu. Karena baginda Nabi sendiri mengajarkan, sungguh orang yang membaca 100 ayat dalam Al-Quran, doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Semoga lewat keberkahan murojaah Al-Quran para santriwan santriwati Zikir Madani nanti sebagai penyebab apabila Bapak Ibu para pewakaf ada yang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan pondok pesantren, Allah jadikan anak keturunan para pewakaf sebagai anak keturunan yang soleh dan soleha. Serta lewat keberkahan wakaf, Allah jadikan rumah tangga para pewakaf sebagai rumah tangga yang membawa berkah dunia sampai akhirat. Bibarakatil ilmi wa bimu'jizatil Qur'an wa bijahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karim 'ala sayyidina Muhammad sayyidi kulli mawjud wa asbabi kulli mawjud wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud. Yassir biha umurana wa hasil biha maqasidana ya Allah. Allahumma bi barakatil ilmi wa bi syafa'atil ilmi wa bi mu'jizatil ilmi iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mujibad da'i ya mughithal mustaghith ya rahimad dha'if ajib da'watana wa ajil biqada'i hajatina ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma antal muhyi wa antal mumit wa antal khaliq wa antal bari wa antal mubtali wa antal muafi wa antal syafi ya Allah. Khalaqtana min ma'in mahin wa ja'alna fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uliya ya man biyadihil ibtila wal mu'afata wa shifaa wa dawa. Nas'aluka bi mu'jizati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakata khaliluka Ibrahim alaihi salam wa hurmata kalimuka Musa alaihi salam. Ishfi man amradal muslimin min ahli waqf min ahli waqfil ma'had fi adam makan kulliya ya Allah bijahi kalamikal qadim wa bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terakhir, untuk yang terakhir, izinkan kami melaporkan kemana soal dana wakaf Bapak Ibu yang dititipkan pada malam hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebagai badan pewakaf. Bapak Ibu, dari 100% jumlah donasi yang kami dapati di satu wilayah, 50%-nya dana wakaf Bapak Ibu kami akan jadikan sebagai dana abadi umat. Sehingga nanti di masa yang akan datang lewat dana abadi umat ini kami bangun sebuah badan usaha milik pesantren. Sehingga guru-guru kami tidak lagi memerlukan melakukan perjalanan seperti ini lagi Pak. Lewat dana abadi umat itulah nanti yang membiayai mulai dari pemberangkatan santri di kampung halamannya, proses belajar mengajar sampai kepulangan santri ke kampung halamannya masing-masing lewat dana abadi umat itu sendiri. Lalu yang 30% sampai saat ini dana wakaf Bapak Ibu kami jadikan sebagai operasional pondok pesantren. Baik kepentingan para santrinya, sandang pangan, papan, kitab maupun pakaian,
ataupun juga pemberian kafalah atau insentif untuk dewan-dewan pengajar di pondok pesantren kami. Lalu yang 20% kami minta keridhaan Bapak Ibu, karena yang 20% dana wakaf Bapak Ibu kami jadikan sebagai pembangunan fisik dari pondok pesantren itu sendiri. Oke, kalau semua 100% kamu kembalikan ke pesantren, bagaimana cara kalian melakukan safari seperti ini, Syauki? Berarti kalian bohongin kami para pewakaf. Bapak Ibu, saya berani berkata, alhamdulillah sampai saat ini kami tidak pernah menggunakan untuk biaya perjalanan lewat dana abadi, dana wakaf Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi sebelum mulai diiringi dengan sholawat ada kotak infak lewat, betul kan ya? Ngisi nggak? Ngisi nggak? Berapa? Iya, alhamdulillah. Karena dari kotak infak itulah guru-guru kami melakukan membebani biaya perjalanan ini, dan kami juga tidak menutup kemungkinan ada di beberapa daerah mulai dari tingkat desa sampai provinsi yang membantu meringankan beban biaya perjalanan ini. Ada juga di beberapa daerah agnia-agnia bahkan dari para wakil-wakil rakyat yang masih menjabat membantu juga, turut membantu untuk meringankan beban biaya perjalanan ini. Jadi saya berani kasih jaminan ke Bapak Ibu, insya Allah dana wakaf Bapak Ibu yang dititipkan kepada kami 100% kami akan kembalikan ke pondok pesantren itu sendiri. Nah Bapak Ibu, pertanggungjawaban kami malam hari ini adalah bentuk pelepasan tanggung jawab kami nanti di hadapan Allah. Ketika nanti di yaumil mahsyar masih akan ada yang bertanya kepada kami, kemana soal dana wakaf yang pernah kami titipkan kepada kalian. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini di masjid mulia ini sebagai pertanda Allah akan kumpulkan kita di dalam surga-surganya Allah. Allah akan juga kumpulkan kita di dalam telaga-telaganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga akan kenal kita semua sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada segenap Mbah Yai, Mbah Romo Yai yang sudah membolehkan kami untuk mengisi safari dakwah pengumpulan para pewakaf pondok pesantren di masjid mulia ini. Jumpa lagi di lain kesempatan, insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna nasina wa'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.